Mari kita berdoa. Tuhan, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu di tengah berbagai pergumulan, rutinitas, segala aktivitas yang kami lakukan sepanjang minggu dan sepanjang hari-hari yang kami lalui. Kami diberikan kesempatan untuk boleh datang beribadah, mengalami perhentian, boleh bersama-sama berkumpul dengan umat percaya, memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, agar kami sungguh boleh disiapkan, sungguh boleh menjadi kerinduan kami agar hidup kami terus boleh diarahkan seturut dengan firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan untuk hati pikiran kami yang sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh menuntun kami, memampukan kami untuk memahami dan terutama melakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Ya, mengucap syukur hari ini kembali kita boleh beribadah. Kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan hari ini kita juga boleh kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ya, mengucap syukur juga hari ini saya di kesempatan boleh menyampaikan firman Tuhan. Saya juga boleh kembali ya suaranya. Setelah beberapa minggu ini Bapak Ibu tahu saya sempat sakit dan sempat kehilangan suara beberapa waktu, sampai kata adik-adik saya itu suara saya udah kayak Karni Ilyas ya. Interviewer dari ILC ya. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, yang suaranya serak-serak itu. Tiap kali telepon-teleponan sama keluarga itu, wah ini Karni Ilyas ini. Kita rehat sejenak gitu ya. Kalau biasa kalimatnya yang khas ya. Jadi ya mengucap syukur saya boleh pulih meskipun belum pulih 100%. Terima kasih juga untuk perhatian doa dari Bapak Ibu jemaat sekalian yang memberikan banyak masukan. Oh minum ini loh ke dokter ini loh ya, supaya saya bisa cepat segera pulih ya. Tapi ada beberapa teman-teman juga merasa suara saya lebih bagus waktu serak-serak kemarin ya mungkin. Mungkin beberapa teman lihat lebih enak loh apalagi ketika didengar secara live streaming ya. Ya, mengucap syukur saya boleh kembali pulih, dan saya juga berdoa kepada Bapak Ibu semua boleh diberikan kesehatan di dalam situasi cuaca yang mungkin tidak begitu baik ya. Cuaca yang cukup panas gitu ya, cukup kering, berdebu juga membuat kondisi tubuh kita itu mudah sakit gitu ya. Ada beberapa dari hamba Tuhan itu udah mulai batuk, flu, dan saya berdoa di tengah segala aktivitas, pekerjaan, segala apapun yang kita lakukan, kita boleh dipelihara oleh Tuhan, diberikan kesehatan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca dasar firman Tuhan kita yang melandasi perenungan firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Hagai. Kita akan merenungkan dari secara keseluruhan, tetapi saya mengajak kita untuk membaca dan saya memfokuskan pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Jadi kita akan membacakan ayat Hagai pasal yang pertama dari ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kita akan membacakan bersama-sama Hagai pasal yang pertama ayat yang 1 sampai dengan yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar itu, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah itu tetap menjadi reruntuhan? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan terutama melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini tema kita berbicara tentang beribadah. Bekerja tanpa beribadah. Bekerja tanpa beribadah. Dua hal ini, bekerja dan beribadah, adalah dua hal yang sangat terkait dengan kehidupan kita, bukan? Bekerja adalah salah satu bagian yang tidak terlepas dari kehidupan kita. Kita menghabiskan waktu-waktu kita menghabiskan masa-masa terbaik kita, usia-usia paling produktif kita semua untuk bekerja. Kita melakukan segala sesuatu untuk bekerja. Dan budaya kehidupan kita juga mendukung kita, mendorong kita itu bahwa orang yang bekerja itu dipandang lebih baik gitu ya daripada yang tidak bekerja. Kecuali kita mungkin adalah keluarga bangsawan gitu ya, yang mungkin tidak perlu bekerja lagi gitu ya. Tapi biasanya mereka pun juga nyari-nyari kerjaan gitu ya. Ya pokoknya budaya kita, keseharian kita, dunia kita itu memandang bahwa bekerja itu baik. Makanya apa yang kita lakukan itu sangat terkait dengan bekerja. Belum lagi bekerja itu juga berkaitan juga membentuk jati diri kita atau identitas kita. Ya, biasa kadang kita mengasosiasikan seseorang itu berdasarkan apa yang mereka kerjakan. Gitu ya. Oh, Pak Gunawan dosen. Gitu ya. Asosiasinya dengan apa yang mereka kerjakan. Oh, kok Ayen pedagang. Gitu ya. Atau apalagi gitu ya. Kita biasa mengkaitkan apa yang dilakukan seseorang itu dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi kadang, kok tiba-tiba jatuh. Wah ini ada. Oke. Ya, jadi pekerjaan itu membentuk identitas kita secara sadar atau tidak sadar. Benar kan? Jadi makanya berbicara tentang bekerja itu hal yang sangat terkait dengan kehidupan kita. Kita menghabiskan banyak waktu dan terus kita kemudian melakukan segala sesuatu yang terkait dengan bekerja. Selain itu, beribadah itu juga hal yang tidak terpisahkan juga di dalam kehidupan kita, terutama di dalam status kita, identitas kita sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya, kita sejak kecil atau sejak mengenal Kristen, sejak mengenal Kristus, kita diajak, diarahkan untuk beribadah gitu ya. Saya tidak memfokuskan atau mendefinisikan ibadah pada saat ini gitu ya. Saya membiarkan pemahaman kita ibadah dalam pemahaman yang lebih luas. Entah itu kita memahami ibadah dalam arti kita berarti beribadah pada hari Minggu, pertemuan pada hari Minggu, atau beribadah soal relasi. Karena nanti kita akan berbicara soal itu berikutnya. Tetapi yang saya mau tekankan bahwa bekerja dan beribadah adalah dua hal yang sangat terkait di dalam kehidupan kita. Dan kita hari ini kita akan berbicara tentang hal tersebut. Dan teks yang kita baca dari kitab Hagai itu juga menggambarkan bagaimana seharusnya kehidupan umat Tuhan itu yang terkait dengan bekerja dan beribadah. Karena kehidupan umat Tuhan, yaitu kehidupan bangsa Israel, itu tidak terlepas dari bagaimana mereka itu melakukan sesuatu dan terkait dengan identitas mereka sebagai umat Tuhan. Jadi apa yang mereka lakukan itu tidak terlepas dengan identitas mereka sebagai umat Tuhan. Kalau kita melihat kembali di dalam pesan utama firman Tuhan di dalam Ulangan 6 gitu ya. Di Ulangan 6 dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Itu menjadi perintah yang utama, pesan utama yang dikatakan Allah kepada umat Israel. Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa engkau harus mengajarkan itu kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu. Berulang-ulang ketika engkau duduk, ketika engkau berjalan, ketika engkau berbaring, ketika engkau bangun. Ketiga tindakan tersebut ingin menggambarkan sebenarnya bahwa kegiatan yang berkaitan dengan Tuhan itu tidak terlepas dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Duduk, berdiri, bangun, tidur. Itu menggambarkan keseluruhan kehidupan kita. Jadi sebenarnya di dalam perjanjian lama, kalau kita melihat kerja dan ibadah merupakan satu kaitan, memiliki keterkaitan yang sangat erat. Mereka itu seperti ikatan yang terjalin. Kalau di dalam bahasanya itu seperti terajut, gitu ya, terajut, terikat
satu dengan yang lain. Bekerja dan beribadah saling berkaitan satu dengan yang lain. Apa yang kita kerjakan itu berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan, peribadatan kita, dan ibadah kita itu juga mempengaruhi apa yang kita kerjakan. Dan itulah yang mau diajarkan di dalam pemahaman orang-orang di dalam perjanjian lama, di dalam teks kita. Dan kita akan melihat di teks kita ini, coba prinsip tentang bekerja dan beribadah itu seperti apa. Dan Tuhan itu berusaha menegur bangsa Israel karena ada ketidaksesuaian dengan apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Hagai itu ditulis ketika pada masa bangsa Israel itu sudah pulang dari pembuangan. Di masa-masa sekitar sudah hampir menurut para penafsir sekitar 16 tahun setelah mereka pulang dari pembuangan. Kalau di dalam kisah kitab Esra dan Nehemia itu menggambarkan bahwa mereka itu baru masa kepulangan. Ada beberapa kelompok, beberapa kloter mereka pulang karena pada masa itu transportasi tidak begitu lancar, tidak begitu banyak gitu ya. Jadi rombongan yang banyak itu butuh bertahun-tahun. Kalau kita baca, mereka diizinkan oleh Raja Kores sampai masa Darius pergantian raja. Itu mereka, bangsa Israel itu masih menjalani proses kepulangannya. Jadi merupakan proses yang sangat panjang. Jadi jangan bayangkan orang Israel pulang dari Babel, dari tanah Babel, kembali ke Israel, itu seperti kita itu pergi serombongan gitu ya. Tidak semudah itu, butuh waktu bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun gitu ya, untuk mereka benar-benar semua bangsanya pulang sampai ke tanah perjanjian. Dan di dalam kitab Esra pasal 1 sampai 6 kita bisa membaca, melihat bahwa ketika mereka pulang, mereka sangat bersemangat sekali. Mereka ada satu perasaan kemenangan yang mereka alami, bahwa mereka akhirnya janji Tuhan itu terpenuhi. Mereka begitu semangat dan mereka pulang dan kemudian mereka membangun bait Allah mereka. Karena ketika mereka dijajah, ditawan, dibawa semua oleh bangsa Babel, bait Allah itu dihancurkan, di bumi hanguskan, diratakan. Jadi bait Allahnya Salomo itu benar-benar sudah hancur. Yang dibangun kemudian adalah bait Allah yang kedua, yang kemudian disempurnakan sampai masa Herodes ketika Tuhan Yesus itu ada. Jadi ketika masa Tuhan Yesus, bait Allah itu bukanlah bait Allah yang Salomo bangun, tapi adalah bait Allah kedua yang pembangunannya dirintis ketika bangsa Israel itu pulang dari pembuangan. Tetapi ketika mereka mulai membangun, ternyata ada tantangan dari warga lokal, gitu ya. Mereka ada tantangan dari warga lokal karena ketika bangsa Israel itu ditawan, dibawa semua, tanah itu menjadi kosong kan, pasti akan diisi oleh orang-orang yang tinggal berdiam di sana. Bangsa Israel itu ditawan di Babel sekitar 70 tahun. Bayangin, tanah kosong 70 tahun gitu ya. Orang di sini sebentar aja langsung ada papan-papan, ya ada yang jualan gitu kan. Kalau kosong sedikit gitu ya. Tapi mereka mendapat tantangan warga lokal di sana. Mereka menganggap bahwa ini mengganggu pembangunan bait Allah ini. Jadi akhirnya mereka ditentang. Dan kemudian pembangunan Allah, bait Allah itu terhenti, tertunda dan terhenti sampai pada masa Nabi Hagai. Dan kemudian datanglah firman Tuhan. Dan datanglah firman Tuhan itu kepada Nabi Hagai yang kemudian Tuhan minta untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Mari kita perhatikan di ayat yang kedua. Dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Makanya dimulai dengan satu format yang sangat familiar. Says the Lord. Gitu ya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman Tuhan. Ini menandakan bahwa ini perkataan Tuhan yang kemudian disampaikan kepada umat melalui perantaraan para nabi. Tetapi hal yang menarik adalah yang saya beri highlight merah. Tuhan itu memberikan keterangan kepada bangsa Israel, umat Tuhan itu bangsa ini. Saya memberikan referensi di beberapa terjemahan bahasa Inggris untuk memberikan kita pemahaman yang lebih jelas pembedaannya. Dikatakan di sini these people atau orang-orang ini.
Nah, ini hal yang menarik ketika kata orang-orang ini dikaitkan. Itu biasa Tuhan itu sedang merujuk kepada bangsa-bangsa di luar umat Tuhan. Bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang bukan di luar umat perjanjian. Nah, ketika kata bangsa ini atau orang-orang ini disematkan kepada bangsa Israel, Allah itu menempatkan bangsa Israel itu sebagai orang yang tertuduh atau bersalah di dalam nuansa persidangan gitu ya. Jadi ada nuansa persidangan yang coba dibangun oleh Allah untuk menggambarkan bahwa kamu itu bersalah. Kamu itu melakukan kesalahan. Apa kesalahan? Apa kesalahan? Kita lihat kalimat selanjutnya bahwa bangsa ini berkata, berarti Allah itu mengkutip perkataan atau pemikiran orang-orang Israel. Sekarang belum tiba waktunya. Sekarang belum tiba waktunya. Nah, bagian ini mau menekankan tentang satu permasalahan yang dihadapi bangsa Israel. Tadi saya ceritakan bahwa bangsa Israel itu mengalami masalah pembangunan bait Allah. Padahal bait Allah itu merupakan perintah utama yang diberikan Allah ketika mereka pulang dari pembuangan. Bahwa ketika kamu sampai di pembuangan, bangun kembali bait Allah. Tetapi ternyata ada masalah dan akhirnya mereka menunda pembangunan tersebut. Dan kemudian mereka akhirnya melakukan pembangunan untuk bagian kota yang lain. Mereka membangun sarana prasarana, mereka membangun infrastruktur, dan bahkan mereka membangun rumah-rumah mereka sendiri. Tetapi problemnya berarti bukan karena kemalasan mereka. Tetapi problemnya adalah pada penundaan. Jadi masalah menunda. Mereka menunda untuk melakukan pembangunan bait Allah. Menunda untuk melakukan perintah Allah yang utama. Perintah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Dan mereka fokus untuk membenahi aspek kehidupan mereka yang lain termasuk diri sendiri. Nah, bagian ini hal yang menarik gitu ya. Karena ketika kita refleksikan di dalam kehidupan kita juga mungkin sering gitu ya melakukan hal tersebut. Ada sebuah kisah dongeng kuno Bapak Ibu yang menceritakan tentang 3 iblis atau setan pemula gitu ya. Iblis-iblis yang baru magang lah istilahnya. Jadi ini ada 3 orang ceritanya ya. Iblis yang baru magang ini dan mereka itu mau praktek lapangan lah ke dunia mengganggu orang-orang gitu ya. Tapi sebelum praktek mereka harus ngajuin proposal dulu gitu ya di dalam kisah ini. Ngajuin proposal kepada iblis kepala, setan kepalanya, seniornya gitu ya. Proposal kegiatannya apa gitu ya supaya disetujuin, supaya anggarannya keluar mungkin ya. Jadi ngajuin proposal gitu ya. Oke, ya, iblis kepalanya kemudian manggil. Ya, iblis pertama, apa yang kamu lakukan untuk mengganggu orang supaya mereka menjauh dari Tuhan? Oh, begini yang saya lakukan. Saya akan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. There is no God gitu ya. Supaya mereka tidak menyembah Tuhan. Kata setan sini, itu udah kuno, udah basi gitu ya. Argumentasi tentang tidak ada Tuhan itu sudah gampang dipatahkan. Udah banyak bukunya gitu ya, udah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Bukti-bukti keberadaan Allah itu lebih banyak ketimbang kita itu menyangkal bahwa Allah itu tidak ada gitu ya. Ada satu buku, I have no faith, enough faith to be an atheist gitu ya. Aku tidak punya iman yang begitu besar untuk menjadi ateis gitu ya. Itu buku Kristen yang menggambarkan bahwa orang-orang yang mengaku dirinya ateis, yang menolak keberadaan Allah itu sangat hebat kan ya. Di tengah segala bukti-bukti yang ada. Mau argumentasi apa? Argumentasi moral, argumentasi keteraturan, penciptaan atau ontologis gitu. Apapun bisa. Banyak pembuktiannya bahwa Allah itu memang ada. Itu udah ketinggalan dah. Ya coba pikirkan lagi yang lain gitu ya. Kemudian oke, iblis kedua maju. Silakan. Apa proposalmu gitu ya. Kemudian dia ngatakan, begini, saya akan ngomong bahwa
tenang aja, udah berbuat yang semaunya. Neraka itu nggak ada gitu ya, nggak ada penghukuman. Udah kalian bebas. Kamu hidup cuma sekali, you only live twice, on once gitu ya. YOLO gitu ya. Kamu hanya hidup sekali gitu ya. Udah senang-senangin, terserah apa yang lakukan, kamu lakukan gitu ya. Puas-puasin, neraka itu nggak ada penghukuman. Itu juga udah kuno gitu ya. Di dalam diri manusia, entah dia percaya Tuhan, dia orang Kristen atau bukan. Di dalamnya itu ada kompas moral, benar gak sih? Ada kompas moral ketika kita melihat satu kejadian, kita bisa melihat satu perspektif bahwa membunuh itu ya salah. Gitu ya. Pasti ada konsekuensinya. Entah dia itu orang Kristen, entah dia itu bukan Kristen, entah dia percaya. Tapi di dalam dirinya itu ada kompas moral yang bisa kayaknya ini nggak benar deh, kayaknya ini salah deh. Dan itu kita bisa samain kok. Kita bisa ngelihat bahwa misalnya kasus pemerkosaan gitu ya. Yang baru-baru ini pemerkosaan anak-anak di panti asuhan. Semua bisa sepakat bahwa itu adalah tindakan yang keji. Entah itu dia orang Kristen, nggak Kristen, agama apapun. Karena di dalam diri kita ada kompas moral gitu ya. Ya, yang bisa tahu bahwa ini salah ini berarti ketika kamu melakukan ini pasti ada penghukumannya, konsekuensinya ada ini. Kita nggak bisa bilang gitu, menegasi bahwa neraka penghukuman itu nggak ada, itu agak susah diterima, apalagi zaman orang yang semakin kritis sekarang ini gitu. Oke, coba pikirkan lagi lah, iblis kedua proposalmu coba buat lagi, pikirkan lagi, coba tanya-tanya ChatGPT atau apa gitu lah. Supaya lebih komprehensif. Terus datang, terakhir iblis ketiga. Apa yang kamu lakukan? Apa lagi? Oh gini. Yang mau saya lakukan kepada manusia, saya akan ngomong kepada mereka. Ya wis, Tuhan itu ada, neraka itu ada, penghukuman itu ada. Ya udah silakan ke gereja, hari Minggu ke gereja. Tapi gak usah buru-buru. Gak usah tergesa-gesa. No hari lah gitu ya. Gak usah buru-buru lah gitu. Gak usah serius-serius lah jadi orang Kristen. Ke gereja boleh gitu. There's plenty of time. Ada banyak waktu gitu ya. Tenang aja gitu. Gak usah serius-serius. Pikirin dulu hidup lu. Pikirin dulu keluargamu gitu. Fokusin karir. Sampai kita financial freedom baru gitu. Nanti kita serius ikut Tuhan. Masih muda mah. Ya yang penting kan ke gereja kan. Gitu. Gak usah serius-serius, gak usah tergesa-gesa. There is plenty of time. Ada banyak waktu. Bapak Ibu sadar gak sih narasi itu terkadang tertanam di dalam kehidupan kita. Tertanam di dalam perilaku kita gitu ya. Ketika kita mengikut Tuhan. Kita merasa kita gak perlu serius-serius. Nanti dululah, seriusnya nanti gitu ya. Kita diajak serius, padahal perintah Tuhan jelas loh. Kita diajak untuk memikul salib, menyangkal diri gitu ya. Tetapi kita seringkali menunda. Kita seringkali, ya nanti dulu. Anak saya masih kecil, tunggu anaknya gede ya. Tunggu udah sekolah. Iya masih struggle lagi, PR-nya makin banyak gitu ya. Nanti tunggu udah masuk kuliah gitu ya. Udah masuk kuliah, iya dikit lagi ini bentar lagi kuliah, pengeluarannya gede banget kalau kuliah. Ini mesti kerja keras lagi gitu ya. Udah kuliah, ini lagi mau persiapan pernikahan gitu ya. Udah persiapan pernikahan, ini lagi dapat cucu gitu. Kapan seriusnya coba? Ya, benar gak sih? Saya bukan bermaksud untuk menjudge gitu ya, menghakimi Bapak Ibu, tapi bagian firman Tuhan ini rasanya relate sih dengan bagian kehidupan kita. Mengajak kita untuk berefleksi dan memikirkan ulang kehidupan kita. Jangan-jangan kita punya masalah yang sama dengan orang-orang Israel pada masa Nabi Hagai. Kita punya masalah menunda. Kita punya masalah nanti dulu gitu ya. Bagian firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa ibadah dengan Tuhan itu bukan hal yang bisa dikompromikan atau apalagi ditunda. Kita tidak bisa mengikut Tuhan itu setengah-setengah.
Tuhan minta kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita, mengikut Dia. Seluruh hidup kita. Persembahkanlah seluruh hidupmu sebagai ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1 dikatakan. Itu kan yang diminta Tuhan. Memang saya coba memahami ya ketika saya memikirkan untuk menyampaikan bagian ini. Prinsip firman Tuhan ini. Karena ketika kita mau untuk total sepenuh mengikut Tuhan, ada kondisi-kondisi yang seringkali kita itu sulit untuk dealing atau bernegosiasi gitu ya dengan keadaan. Ada kondisi-kondisi pekerjaan-pekerjaan tertentu yang seringkali membuat kita itu mungkin gak bisa ibadah secara rutin ke gereja. Atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, aktivitas-aktivitas tertentu yang membuat kita itu mau ke gereja di jam segini, di jam 9 atau bahkan 6.30 itu pergumulan yang berat. Lalu selesai kerja Senin sampai Sabtu loh, full gitu loh. Saya itu biasa gunakan kadang waktu minggu pagi itu untuk waktu keluarga. Kadang ada beberapa aktivitas tertentu itu yang harus saya lakukan di minggu pagi. Saya juga seringkali ketemu dengan beberapa teman pemuda yang sudah masuk dunia kerja. Mereka doa minta kerja dan akhirnya dapat pekerjaan. Dan ketika mereka dapat pekerjaan yang justru membuat mereka sulit untuk ke gereja. Saya menyadari itu. Saya cukup memahami. Saya juga tidak berusaha mengoversimplifikasi permasalahan Bapak Ibu di lapangan. Saya menyadari. Saya banyak ngobrol dengan beberapa teman-teman. Saya juga punya beberapa teman yang mereka kerja di pabrik yang shiftnya itu kadang sulit untuk ditukar gitu loh. Tiap hari Minggu siapa teman mana gitu ya, teman kerja kita yang mana yang kita mau tiap hari Minggu kita tukerin shiftnya gitu ya. Untuk kita ke gereja gitu. Itu sangat baik sekali pasti. Luar biasa. Saya tahu Bapak Ibu, saya tahu kondisi-kondisi itu. Ada mungkin yang mereka bekerja di jenis pekerjaan retail gitu ya. Yang buka dari Senin sampai Minggu, Senin sampai Seninnya lagi gitu ya. Yang dimana jam bukanya itu ya jam-jam ibadah kita gitu seperti ini gitu ya. Mereka harus standby, mungkin persiapan dan segala macam. Ada kondisi-kondisi yang seperti itu. Atau mungkin mereka yang bekerja sebagai marketing, sales yang kadang disuruh berangkat keluar kotanya itu Sabtu Minggu. Supaya Senin itu mereka bisa langsung order barang gitu kan. Benar kan? Saya berkomunikasi, ada banyak teman-teman pemuda. Itu saya terus berkomunikasi dengan mereka. Saya coba menyadari kondisi mereka. Tapi satu hal yang saya mau tekankan, kondisi-kondisi tersebut itu tidak menjadi justifikasi pembenaran bagi kita untuk akhirnya ya wis lah gitu. Ya wis lah. Satu hal yang kita mesti sadari bahwa kita berada hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Sistem orang-orang gitu ya adalah mereka yang sudah korup karena dosa. Dan seringkali mengarahkan kita untuk menjauh dari Tuhan. Membuat kita itu untuk ya udah gak usah serius lah. Seperti yang dilakukan dalam kisah iblis tadi. Tetapi saya ingin kita semua berpikir gitu ya, bahwa kondisi ini tidak membuat kita, tidak membenarkan kita. Iya, Tuhan bisa memahami, tetapi di sisi lain juga tidak menjadi justifikasi kita. Ya udah, kalau gitu saya begini aja. Kalau bisa sebulan sekali ke gereja, karena susah loh mau tuker jadwalnya, saya mesti ngajuin cuti loh. Cuti saya terbatas loh. Kalau cuti saya habis, kemudian saya nggak bisa jalan-jalan gitu ya. Berkurang gitu, stres di pekerjaan. Saya tahu gitu. Tetapi bagian ini mengajak kita untuk merenungkan kembali bahwa ibadah bukan hal yang bisa ditunda, apalagi bisa dikompromikan. Dan ini bagian yang sangat tegas disampaikan di dalam firman Tuhan. Dan ini yang di bagian pertama. Mari kita lihat teks selanjutnya di ayat yang ke-34. Di ayat yang ke-34, Allah kemudian berkata lagi, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya,
Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Nah, bagian ini kalau di permasalahan pertama adalah soal penundaan. Di masalah kedua adalah soal prioritas. Saya memberikan highlight pada dua kata, tidak dipapani dengan reruntuhan. Ini hal yang menarik karena ketika saya menyelidiki kata ini, Allah itu berusaha memberikan sebuah kontras. Jadi kalimatnya itu sengaja disampaikan dengan nada sarkas ya. Kalau saya menduga ya. Jadi Allah itu ngomong gitu ya. Mau sampai kapan gitu ya? Sampai tiba waktunya gitu ya. Sementara kamu itu mendiami rumahmu yang dipapani. Kata dipapani ini biasa muncul di dalam Alkitab. Itu sangat berkaitan dengan bagian rumah Allah yang di finishing dengan baik. Dipapani berarti dilapisi kayu yang terbaik. Jadi bagian ini mau mengatakan bahwa rumahmu itu bukan cuma sekedar dibangun gitu ya. Tetapi di finishing, diselesaikan, dibagusin gitu ya sampai bagus. Sementara rumah Tuhan yang seharusnya yang utama kamu lakukan itu dibiarkan reruntuhan, in ruin. Di dalam reruntuhan, terbengkalai. Sementara, jadi kan problemnya bukan soal gak ada waktunya kan. Problemnya bukan soal gak ada uangnya. Karena dia bisa menyelesaikan rumah sampai beres gitu ya. Rumahnya sampai finishingnya sampai mewah lah gitu ya. Kalau zaman sekarang kan rumah sekarang ada yang model temanya industrial ya. Unfinished gitu ya. Nah kalau zaman dulu gak ada gitu ya. Pasti kalau di finish sampai selesai, wah dalamnya pasti udah dilapis kayu terbaik, lantainya juga marmer terbaik, semua terbaik. Diselesaikan sampai gitu. Kehidupan pribadimu, hal-hal yang berkaitan dengan kamu selesaikan, kamu pikirkan dengan sungguh-sungguh. Sementara yang buat Tuhan, itu dibiarkan terbengkalai di dalam reruntuhan. Ini mau ngomong tentang apa sih Bapak Ibu? Tentang masalah prioritas sih. Tentang masalah apa yang menjadi keutamaan di dalam kita. Allah itu menegur tentang soal prioritas. Kamu itu loh biarkan bait Allah itu terbengkalai. Sementara kehidupanmu itu kamu tata dengan sedemikian rupa. Prioritasmu itu di mana? Sebelum kita lebih lanjut, saya mau menekankan bahwa perintah Tuhan untuk membangun bait Allah itu bukan semata-mata kita pahami bahwa membangun bait Allah gitu ya. Saya tidak ingin teks ini dipakai gitu ya untuk membangun. Makanya kita harus persembahan. Lihat rumah gereja kita belum selesai tuh. Lagi mau finishing gitu ya. Berikan persembahan. Bukan. Bagian ini jangan disalahpahami hanya sekedar literal adalah tentang fokus kita membangun bait Allah secara gedung. Tetapi bait Allah di dalam Alkitab itu dan di dalam kehidupan orang Israel itu mempunyai peran yang signifikan. Karena bait Allah itu menggambarkan tentang kehadiran Allah, simbol kehadiran Allah dan ikatan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Jadi kehadiran bait Allah itu juga menggambarkan tentang relasi antara Allah dengan umat. Jadi yang mau Tuhan tekankan itu dia mau berkata begini, bahwa kehidupanmu kamu perhatikan, kehidupanmu itu sendiri kamu sangat fokuskan. Sementara relasimu dengan Tuhan, itu kamu biarkan begitu terbengkalai, bahkan sampai tidak terurus, sampai penuh reruntuhan. Tuhan itu menggerakkan umat Israel pada masa itu, untuk mereka itu mengalami pemulihan relasi, memiliki prioritas kembali yang utama yang harus dipentingkan. Sehingga relasi dengan Tuhan itu mereka gak abaikan begitu aja. Relasi adalah prioritas utama yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Relasi dengan Tuhan itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Allah mendorong umat Tuhan untuk membangun bait Allah. Supaya umat Tuhan itu memiliki prioritas yang utama. Bahwa relasimu dengan Tuhan itu penting. Relasimu bukan berarti saya melarang kamu untuk mikirin dirimu sendiri. Bukan berarti kamu harus
menyerahkan kehidupanmu seutuhnya untuk ke gereja, terus untuk melayani Tuhan. Pikirkan juga hidupmu. Bagian ini mau mengajarkan kita tentang prioritas. Bahwa ibadah adalah prioritas hidup kita. Relasi dengan Tuhan itu adalah prioritas hidup kita. Tetapi bagian ini juga tidak meniadakan panggilan kita untuk bekerja. Karena Allah sama sekali tidak bicara dan melarang untuk umat Israel itu tidak melakukan apa-apa. Jadi ibadah adalah prioritas hidup kita. Tetapi juga tidak meniadakan panggilan kita untuk bekerja. Nah, permasalahannya seperti tadi yang dikatakan di dalam pembuka oleh Ibu Lisa sebelum mengantarkan kita mendengarkan firman Tuhan. Bahwa kadang bekerja dan beribadah itu dua hal yang sering berkonflik, bersitegang di dalam kehidupan kita. Ibadah dengan bekerja itu seringkali menjadi dua hal yang seringkali itu saling bertentangan. Ada seperti jurang pemisah yang jelas. Kita itu seringkali memisahkan kehidupan kita ke dalam dua mode. Ketika kita bekerja dan ketika kita beribadah. Ketika kita bekerja, kita punya mode sendiri. Ketika kita beribadah, kita itu juga seperti orang yang berbeda dan tidak ada hubungannya dengan apa yang kita kerjakan. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika kita bekerja, itu tidak ada kaitannya dengan peribadatan kita di hari Minggu, terus kegiatan-kegiatan kerohanian kita. Itu seperti nggak ada kaitannya gitu. Seperti ada jurang pemisah dan seperti ada dunia. Kita itu seperti lompat dari satu dunia ke dunia lain. Dunia pekerjaan dan dunia. Makanya ketika kita mau mensinkronkan, menselaraskan, itu seringkali terjadi ketegangan. Karena kita memahami sebagai dua hal yang terpisah. Oleh karena itu di bagian akhir ini Bapak Ibu, saya mau memberikan kita tiga buah aplikasi. Dan aplikasi ini saya mau ngambil dari pemahamannya, dari pengajarannya John Calvin. Karena kita bulan reformasi ya. Jadi kita harus pakai pemikiran reformator gitu ya. Dan di sini John Calvin itu membahas secara baik dan saya mengambil 3 aplikasi yang bisa kita terapkan gitu ya di dalam pemahaman kita tentang bekerja dan beribadah. Supaya kita itu bisa tidak timbul kedekangan di antara kedua hal itu. Ada 3 hal yang disampaikan yang saya ambil. Yang pertama bahwa kerja adalah sebuah panggilan atau vocation. Jadi Calvin itu berpendapat, melihat bahwa kerja itu adalah sebuah panggilan dan bagian dari ibadah kepada Allah. Kemudian Calvin itu juga menekankan keseimbangan antara waktu kerja dan ibadah publik, ibadah komunal seperti yang kita lakukan. Dan yang ketiga, Calvin juga mengingatkan dan agar kita itu waspada, agar kita itu berjaga-jaga, menghindarkan kita ketika kita bekerja. Itu ada intensi ketamakan, keserakahan yang kita timbulkan, yang kita inginkan. Mari kita lihat pertama. Di bagian pertama, Calvin mengatakan bahwa pekerjaan adalah sebuah panggilan. Pendapatnya ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Martin Luther. Martin Luther juga menganggap bahwa pekerjaan itu adalah sebuah panggilan, vocation gitu ya. Kenapa pemahaman kita itu bisa ada dualisme antara pekerjaan dan ibadah? Sebenarnya pemahaman ini sudah cukup lampau ya, antara yang sakral dan yang sekuler gitu. Itu adalah pemikiran-pemikiran sebelum gitu ya, sebelum masa reformasi. Awal bapak-bapak gereja, ketika masa-masa pemikir mula-mula gitu ya, para filsuf gitu ya, melihat bahwa apa yang kita lakukan pekerjaan gitu ya dengan relasi dengan Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda yang tidak saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, di sini Calvin coba melihat bahwa pekerjaan itu sebuah panggilan kok. Adalah sebuah panggilan yang ketika kita kerjakan itu juga sebagai bagian dari ibadah kita dengan Tuhan. Calvin itu mengatakan bahwa Allah itu telah menentukan panggilan kita.
Nah, di sini saya mengutip perkataannya Calvin bahwa dia mengatakan bahwa agar segala sesuatu itu tidak menjadi kacau karena kebodohan dan ketergesa-gesaan kita. Dia, maksudnya Allah, itu telah memberikan tugas yang berbeda untuk masing-masing kita dalam berbagai mode kehidupan. Allah itu sudah menetapkan panggilan kepada setiap kita untuk kita kerjakan. Pertanyaannya, kita tahu nggak gitu ya, panggilan kita itu apa? Dan ini ditulis di dalam buku pengajaran Calvin, yaitu Institutio. Jadi Institutio itu seperti terbagi menjadi 4 buku. Buku pertama itu mengajarkan kita bahwa pengenalan akan Allah membawa kita semakin mengenal diri kita sendiri. Dan pengajaran tentang panggilan, bekerja sebagai sebuah panggilan itu muncul di buku ketiga. Jadi supaya kita tahu bahwa apa panggilan kita, kita perlu mengenal Tuhan kita itu. Supaya kita mengenal diri kita, apa panggilan kita. Ketika kita mengerjakan pekerjaan kita sebagai panggilan, Calvin itu juga gak membedakan kok. Pekerjaan yang sekuler dengan yang sakral atau yang rohani. Dia gak memisahkan. Dia gak memisahkan pekerjaan. Karena semua pekerjaan adalah panggilan. Apa yang dikerjakan? Saya panggilan, Bapak Ibu juga panggilan. Sebagai pedagang, sebagai profesional, sebagai guru, sebagai apapun. Kita itu semua panggilan. Dan dia menuntut ketika kita mengerjakan panggilan kita dituntut untuk mengerjakannya dengan integritas dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi dengan pemahaman ini kita jadi menyadari bahwa ketika kita bekerja itu bagian dari ibadah juga kok. Bekerja dengan sungguh-sungguh itu ibadah kok. Itu ibadah kita. Jadi jangan memisahkan antara ibadah dan bekerja. Ketika kita mengerjakan pekerjaan kita sebagai sebuah panggilan. Oh, pekerjaan saya itu di bidang dagang loh. Saya ini nggak ada kaitannya. Itu panggilan kalian. Dia mungkin memang Tuhan panggil sebagai pedagang. Atau sebagai pengajar. Atau sebagai pelayan kesehatan. Atau apapun. Dan itu ibadah kita. Kerjakanlah hal tersebut dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh integritas. Dan penuh kemuliaan. Dengan nama Tuhan. Dan ingat pekerjaannya, karena pekerjaan itu adalah panggilan yang Tuhan tetapkan. Berarti pekerjaan kita itu tidak bisa bertentangan dengan firman Tuhan. Oh, pekerja ada panggilan ya, berarti jadi kalau pekerjaan saya itu bandar narkoba itu juga termasuk. Enggak ya, itu kan bertentangan ya kan. Bertentangan dengan firman Tuhan gitu ya. Kembali lagi, karena Allah yang menetapkan panggilan setiap kita. Apa yang harus kita kerjakan. Jadi dengan begini kita itu enggak bingung Bapak Ibu. Bahwa ibadah kerja gitu. Karena pekerjaan sebagai suatu panggilan itu adalah ibadah. Tapi saya masuk ke bagian yang kedua. Karena saya tahu di dalam pikiran Bapak Ibu, kalau berarti bekerja dalam ibadah, berarti saya nggak perlu ke gereja gitu ya. Enggak juga gitu. Calvin juga menekankan di bagian kedua, untuk menyeimbangkan antara waktu kerja dengan ibadah publik atau ibadah komunal. Calvin memandang penting ibadah komunal ini Bapak Ibu. Ibadah di mana ibadah komunal atau ibadah bersama-sama ini, itu sebagai bagian dari partisipasi kita sebagai umat Tuhan di dalam relasi kita. Kita bertemu dengan sesama umat Tuhan gitu ya. Dan juga kita melakukan berelasi dengan sesama umat Tuhan. Jadi ketika Calvin ngomong bahwa ibadah itu adalah sebuah panggilan dan bagian dari ibadah, bukan berarti kita menegasi atau meniadakan ibadah hari Minggu. Ya wis tak buka toko aja hari Minggu. Tadinya saya udah berketetapan toko tutup Minggu. Karena itu panggilan loh, saya tak buka hari Minggu. Enggak gitu. Tetap gitu ya. Kalau kita punya gitu ya, punya privilege untuk datang tidak tanpa halangan untuk beribadah hari datang. Karena ini adalah bagian yang penting di mana ketika kita beribadah di sini kita itu berbagi. Kita itu merasakan secara bersama-sama gitu ya, bersama umat Tuhan. Kita bertemu juga mengarahkan hati kita secara bersama-sama kepada Tuhan. Dan itu juga jadi momen peristirahatan kita. Untuk lebih dalamnya tentang ibadah komunal ini akan dibahas di minggu depan oleh Los Yoel di ibadah kedua tentang ritual
tanpa realitas. Itu berbicara tentang ibadah. Bagaimana sih selama ini ibadah minggu yang kita lakukan gitu ya. Apakah itu dijalani sebagai sebuah ritual yang biasa aja. Gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir, Calvin mengingatkan agar kita itu waspada ketika kita bekerja. Karena kita ini kan manusia yang masih hidup di dalam daging. Ada ketamakan, keserakahan yang menghantui kita enggak? Kita begitu giat, kita begitu rajin bekerja. Coba lihat intensi kita itu apa gitu. Untuk memperkaya diri kah? Untuk membuat kita semakin kaya. Sehingga kita mengabaikan Tuhan. Ingat di bagian berikutnya di dalam Hagai ini bahwa berkat Tuhan itu tidak lepas relasinya dengan ketaatan kita dengan Tuhan. Jadi kita perlu berhati-hati dengan hati kita. Makanya saya beri judul di atas, hati-hati dengan hati. Bisa jadi judul film ya, hati-hati dengan hati. Lihat hati kita ketika kita bekerja. Apa yang mendasari semangat kita? Supaya kita nyaman, supaya kita dapat kepuasan, supaya kita bisa dapat kuasa yang lebih. Ketamakan, keserakahan itu bisa menghantui kita. Dan Calvin mengingatkan bagian ini. Jadi ketika kita sekarang berbicara tentang bekerja dan beribadah. Saya ingin kita punya pemahaman bahwa setiap Bapak Ibu apa yang kita lakukan. Itu semua adalah bagian dari ibadah. Kerjakan itu dengan penuh integritas untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kebaikan bagi banyak orang. Kerjakan itu. Tetapi ketika kita mengerjakan pekerjaan kita sebagai bagian dari ibadah kita. Sebagai panggilan kita. Jangan lupakan untuk panggilan kita juga untuk beribadah secara komunal, secara bersama-sama, bersama umat Tuhan, bersama dengan umat Tuhan dari segala tempat, untuk kita boleh menyembah Tuhan, untuk kita boleh memuliakan Dia, untuk kita boleh memperhatikan sesama kita, satu dengan yang lain. Dan hati-hati dengan hati kita ketika kita bekerja, karena ada banyak hal yang bisa mendistraksi kita. Menggeser prioritas kita. Menggeser segala sesuatu yang seharusnya kita kerjakan. Menjadi berfokus pada diri sendiri. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kembali kami boleh diingatkan. Kami boleh mendapat pemahaman tentang bagaimana kami bekerja dan beribadah. Biarlah di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, kami mengerjakannya sebagai suatu panggilan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami melakukannya dengan penuh integritas, kami melakukannya untuk kebaikan bagi banyak orang. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, setiap apa yang kami lakukan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Amin.